tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Oke, dan juga sudah ada di studio TV One, sudah hadir ini Ibu Siti Fadila Supari yang merupakan Dewan Pembina ataupun Dewan Penasihat ya, Dewan Penasihat dari Tim Ses Dharma Pongrekun. Selamat malam Ibu Siti, Assalamualaikum. Dan juga saya mungkin awali langsung dari perempuan dulu, Ibu Siti. Ini menjadi pertanyaan dari publik juga ya, menjadi pertanyaan dari masyarakat. Ibu Siti Fadila Supari ini merupakan Menteri Kesehatan pada era tahun 2004. Ini apa alasannya menjadi Dewan Penasehat dari pasangan Dharma Pongrekun? Oke, terima kasih Mbak Gita. Begini, Pak Dharma Pongrekun itu adalah komunitas kami. Jadi kami adalah dari suatu organisasi yang bergerak di dalam gerakan sosial melindungi masyarakat dari bencana kesehatan. Nah, berangkatlah dari situ. Dan beliau adalah polisi purnawirawan bintang 3 dan baru pensiun tanggal 16 Januari yang lalu. Sehingga kalau ini orang ini sangat potensial untuk menjadi pemimpin menurut saya, karena dia sangat tahu persis bagaimana melindungi masyarakat dari bencana kesehatan. Tentu saja kalau dia jadi gubernur, pembangunan yang dari gubernur yang lainnya pasti juga harus diteruskan kan dari yang sebelumnya. Tapi kelebihannya beliau ini adalah dia bisa mempunyai visi bagaimana menyelamatkan jiwa masyarakat Jakarta dan mengembalikan kedaulatan rakyat Jakarta. Selama ini gubernur-gubernur yang ada yang dari partai-partai selalu pembangunan fisik yang difokuskan, pembangunan gedung, pembangunan stadion, pembangunan segala macam. Itu baik-baik saja. Akan tetapi mereka jarang sekali menyentuh pembangunan sumber daya manusia. Dan saya kira semua tahu bahwa kalau calon independen itu pasti pandang sebelah mata, pasti kayaknya pasti kalah gitu ya. Tapi bagi kami kalah atau menang itu adalah urusan yang di atas. Yang penting kami berniat untuk merubah nasib rakyat, terutama rakyat Jakarta, dari yang selama ini tidak mempunyai suara, tidak mempunyai hak atau tidak dianggap sebagai subjek, selalu menjadi objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Lah, Pak Dharma Pongrekun menempatkan rakyat itu menjadi subjek pembangunan. Nah, itu yang paling penting itu. Oke, ini berarti sudah ada kesadaran mungkin dari tim ses juga bahwa sebenarnya pasangan yang maju melalui jalur independen, Dharma Pongrekun ini bukan merupakan paslon yang diunggulkan, Bu Siti? Kalau saya baca-baca gitu, masyarakat masih begitu, pada baru saja kita diberikan suatu pertunjukan bahwa kekuatan rakyat itu lebih dari kekuatan DPR. Kalau enggak, itu pagar DPR tidak ambruk loh, ya kan? Kita baru saja diberikan pertunjukan bahwa kalau rakyat itu bersatu mengeluarkan suatu kekuatan, maka DPR pun juga tidak akan bisa mereda. Karena salah satu kekecewaan kita kan memang suara kita tidak pernah didengar, suara rakyat tidak pernah didengar gitu. Oke. Dan selalu DPR selalu mengetok dari pihak yang bukan di pihak kita, gitu, bukan di pihak rakyat. Banyak kita memang ini mengetuk rakyat Jakarta, mengetuk masyarakat Jakarta. Apakah Anda masih akan terus menggantungkan pada nasib Anda pada partai, ataukah Anda
akan eksis sebagai rakyat. Oke. Yang mempunyai wakil rakyat sendiri. Oke. Gitu. Saya mungkin tertarik juga ke Bu Siti tadi menanggapi Bang Andreas sempat menyebutkan dan Pongrekun ini adalah istilahnya calon boneka. Ini kata beberapa orang juga ya, mungkin tidak hanya Bang Andreas juga. Ini tanggapan langsung dari Bu Siti bagaimana nih sebagai tim ses? Itu yang aneh, saya kaget banget. Boneka rezim is penguasa. Dan penguasa semua tahu bahwa sekarang penguasanya is partai. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan penguasa itu mungkin lebih ke arah calonnya Kim Plus kan dekat penguasa Pak Jokowi lah. Kalau sekarang ini penguasa masih Pak Jokowi nomor 1. Nah kalau Kim Plus jelas dekat Pak Jokowi. Kalau Pak Pramono Anung jelas sikapnya Pak Jokowi. Lah saya ini bonekanya siapa gitu loh. Lah kita hubungannya apa dengan Pak Jokowi? Justru sebetulnya yang boneka itu sebetulnya yang dekat dengan penguasa. Kita betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat, betul-betul. Aduh deh, pokoknya dari rakyat betul-betul grassroots. Jadi memang saya mencoba kekuatannya seperti apa sih rakyat. Katanya negara demokrasi, seharusnya memang harus ada yang independen dan ada yang dari partai. Dan kita pengen tahu persis apakah rakyat itu bisa berdaulat apa tidak. Nah, walaupun kemarin gambarannya yang saya katakan tadi, gambarannya bahwa ternyata rakyat bisa menggagalkan maunya DPR ya, sampai seperti itu yang kemarin demo banyak itu. Nah itu sebetulnya rakyat jangan juga dianggap sepele begitu. Rakyat itu yang punya negeri ini mestinya. Jadi jangan hanya kedaulatan partai tapi juga kedaulatan rakyat. Itu tentang David and Goliath. Yang David and Goliath itu adalah kami, bukan Pak Pramono Anung, Pak Andreas. Karena calon independen itu iya Pak Andreas kan dekat dengan penguasa, dekat dengan Bu Mega, dekat dengan Pak Jokowi. Oke, kalau aku dekat sama siapa? Dekat sama Mbak. Kalau tidak salah dari Dharma Pongrekun ada menarik dukungan dari Jakmania menyediakan JIS gratis untuk Jakmania. Ini apakah salah satu program juga? Mungkin bisa dijelaskan juga harapan dari paslon Dharma Pongrekun ini? Ya itu salah satu bonus ya bahwa Jakmania. Walaupun Pak Rano Karno langsung mendenial bagaimana bisa gratis gitu ya, tapi itu Pak Dharma Pongrekun kepengennya nanti Jakmania gratis di stadion yang sangat itu. Nah itu memang beliau kan dari dulu memang Jakmania. Kalau Pak Dharma Kun memang Jakmania banget. Jadi memang dia ada di situ. Dan yang jelas bahwa yang ditawarkan beliau adalah pembangunan sumber daya manusia. Difokuskan di situ. Secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya Jakarta ini, tapi kalau rakyatnya tidak happy, rakyatnya selalu menjadi korban misalkan, nah itu kan juga nggak enak. Yang penting bahwa di Jakarta itu happy, aman, damai, harmonis dan sejahtera. Oke.